Salam sehat. Senang sekali pada pagi hari ini Pak Frans bisa menyapa kalian meskipun secara virtual. Bagaimana kabar kalian semua? Pak Guru pastikan kalian semua pada saat ini tetap di rumah, jaga kesehatan kalian, jaga pola makan kalian, dan kalau berpergian jangan sampai lupa menggunakan masker. Oke, baik anak kelas 8, pada pagi hari ini kita akan bahas materi makna Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup. Dan juga kita akan bahas pada pagi hari ini arti penting Pancasila baik sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup. Mari anak-anak kita simak slide demi slide ini, kita perhatikan, dengarkan apa yang disampaikan Pak Guru, karena semua tayangan ini nanti sangat membantu kalian dalam proses mengerjakan tugas di GCR kalian yang Pak Guru akan berikan nanti. Untuk itu, kita langsung saja, ini dia materinya. Mari kita simak. Yang kita bahas di pertemuan kedua ini adalah ini dia tujuan pembelajarannya, yaitu menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup. Nanti kita akan bahas bagaimana makna Pancasila itu baik sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup. Perhatikan slide-nya, dengarkan apa yang Pak Guru sampaikan. Dia materinya. Yang pertama yang kita akan bahas di pertemuan kedua ini adalah makna Pancasila sebagai dasar negara. Kita akan bahas nanti bagaimana makna Pancasila itu sebagai dasar negara. Yang kedua yang kita akan bahas adalah makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, bagaimana makna Pancasila ini sebagai arahan, tujuan atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Itu yang akan kita bahas. Dan yang ketiga yang kita akan bahas adalah arti Pancasila sebagai dasar negara. Apa sih arti Pancasila sebagai dasar negara? Dan yang keempat yang kita akan bahas di pagi hari ini adalah arti Pancasila sebagai pandangan hidup. Untuk itu, anak kelas 8, kita langsung saja kita simak, ini dia materinya. Kita akan bahas di pertemuan kedua kita pada pagi hari ini adalah makna Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pak Guru ibaratkan seperti ini. Negara itu dapat diibaratkan sebuah bangunan tempat bernaung para penghuninya, yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kokoh, maka harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kokoh pula. Nah, artinya sama halnya dengan sekolah kita atau rumah kita yang bertingkat. Kalau fondasinya tidak kuat, kalau dasarnya tidak kuat, bangunan itu pasti akan cepat roboh atau cepat goyah. Nah, sama juga halnya dalam kehidupan kita. Kalau pendirian kita tidak kuat, kalau dasar kepribadian kita tidak kuat, gampang sekali kita terprovokasi atau terpengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, sebaliknya, kalau pendirian kita kuat, kalau kepribadian kita kuat, apapun pengaruh dari orang lain, terutama hal-hal yang berkaitan yang sifatnya negatif, itu susah masuk ke pengaruh dalam kehidupan kita. Karena pendirian kita kuat, karena karakter kita kuat, karena kepribadian kita kokoh. Nah, sama halnya dengan gedung atau bangunan atau sekolah kita. Kalau fondasinya tidak kuat, nah kalau dasarnya sudah tidak kuat, gampang sekali dia roboh. Nah, itulah kalau saya ibaratkan Pancasila itu sebagai dasar negara. Kalau maknanya sendiri adalah Pancasila ini dijadikan sebagai tonggak atau dasar dalam penyelenggaraan negara, sehingga segala peraturan perundang-undangan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya semua peraturan, semua bentuk peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia ini tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung, yang sudah terkristalisasi dalam Pancasila itu sendiri. Artinya semua peraturan harus yang menjadi sumber daripada segala sumber peraturan itu adalah Pancasila itu sendiri. Nah, itulah makna Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita lanjut di materi yang kedua yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Simak baik-baik. Kita akan bahas pada pagi hari ini adalah Pancasila sebagai pandangan hidup.
bagaimana makna Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai arah atau tujuan daripada bangsa Indonesia. Ya, saya ibaratkan sikap dan perilaku setiap warga negara harus diatur oleh norma yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang dianggap penting dan juga yang dianggap baik. Artinya, Pancasila ini dijadikan norma, Pancasila ini dijadikan sebagai kaidah, aturan yang sifatnya mengikat semua warga negara untuk tunduk dan taat pada peraturan atau nilai-nilai yang sudah dianggap penting dan juga dianggap baik demi kebaikan bersama. Nah, itu kalau ibaratnya Pancasila itu sebagai pandangan hidup dalam suatu keteraturan yang sifatnya mengikat, yang sudah dianggap baik dan dianggap penting untuk kebaikan kita bersama. Nah, kalau maknanya sendiri adalah Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan pedoman. Nah, tingkah laku atau petunjuk bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya, Pancasila inilah yang menjadi acuan kita. Pancasila inilah yang menjadi barometer kita. Setiap tingkah laku, setiap perbuatan-perbuatan bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, inilah Pancasila yang menjadikan pedoman atau petunjuk dalam kehidupan, baik berbangsa, bernegara, bermasyarakat, ataupun dalam kehidupan di sekolah dan juga di rumah. Nah, artinya adalah Pancasila ini dijadikan petunjuk, dijadikan alat ukur, atau dijadikan acuan dalam mengatur tingkah laku dalam kehidupan di rumah, di sekolah, bermasyarakat, dan juga berbangsa maupun bernegara. Itulah makna daripada Pancasila sebagai pandangan hidup. Materi yang kita akan bahas di pertemuan kedua ini adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana arti Pancasila ini sebagai dasar negara? Sebagai dasar negara, Pancasila ini adalah dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Bagaimana negara itu bisa terselenggara dengan baik, harus memiliki dasar untuk mengatur biar tata kelola pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Makanya pentingnya adanya suatu dasar negara yang kuat. Nah, kalau arti pentingnya sendiri, Pancasila itu sebagai dasar negara ada 3. Yang pertama adalah sarana pemersatu bangsa dan negara. Nah, Pancasila ini dijadikan instrumen atau alat untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dari berbagai keanekaragaman. Dari berbagai kemajemukan yang ada di bangsa ini, Pancasila inilah yang menjadi alat atau sarana pemersatu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pancasila ini membentuk identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Dalam artian, Pancasila inilah yang menjadi identitas kita. Pancasila inilah yang menjadi ciri karakteristik yang harus melekat pada diri kita sebagai warga negara Indonesia. Itulah makanya yang kedua arti penting daripada Pancasila ini adalah identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga arti pentingnya adalah pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Artinya semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Nah, Pancasila inilah yang menjadi sumber daripada segala sumber tertib hukum yang ada di Indonesia. Nah, itu dia arti penting yang ketiga. Pancasila itu adalah sebagai pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Pak Guru ingatkan sekali lagi, artinya adalah semua peraturan, semua tata kelola peraturan perundang-undangan yang ada di bangsa ini haruslah Pancasila yang menjadi dasar daripada pedoman semua peraturan itu. Oke, itu materi yang ketiga yang kita akan bahas, yaitu tadi arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi yang keempat yang kita akan bahas di pertemuan kedua kita pada pagi hari ini adalah arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, kita akan bahas nanti apa arti pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup, Pancasila itu adalah dijadikan pedoman. Nah, dalam tingkah laku atau petunjuk hidup setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, Pancasila inilah yang menjadi acuan dalam mengatur seluruh atau semua tingkah laku warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kalau arti penting daripada Pancasila itu sendiri sebagai pandangan hidup itu ada 3. Yang pertama,
pengatur tingkah laku seseorang. Artinya, Pancasila inilah yang menjadi kontrol, sebagai fungsi kontrol dalam mengatur tingkah laku masyarakat yang ada di negara kita. Nah, yang kedua, Pancasila menjadi acuan atau pedoman dalam mengatasi berbagai permasalahan. Artinya, Pancasila inilah yang menjadi pedoman dalam mengatasi segala persoalan-persoalan apa saja yang ada di negara kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah memberikan arah, memberikan tujuan, dan mendorong tercapainya tujuan bangsa. Memberikan arah serta tujuan bangsa ini mau dibawa kemana. Dan tujuan bangsa-bangsa kita itu adalah tujuan nasionalnya tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Nah, itulah arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup. Perjumpaan kita di pagi hari ini di pertemuan kedua ini, itu keempat materi tadi yang sudah Pak Guru bahas. Kalau memang dalam pembahasan Pak Guru tadi ada yang kurang paham, kalian boleh tanyakan di Google Classroom. Dan kalau memang materinya kurang lengkap dari tayangan Pak Guru, kalian boleh lihat di materi yang Pak Guru sudah berikan 2 minggu lalu di PowerPoint kalian. Di akhir kata, Pak Guru mengucapkan, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau memang bahasa-bahasa Pak Guru yang kurang berkenan ke hati kalian, atau dalam penjelasan Pak Guru tadi tidak sesuai dengan harapan kalian, mohon dimaafkan. Dan yang terakhir, Pak Guru tak berpesan kalian, tetap di rumah, jaga pola makan kalian, tetap jaga jarak, dan kalau berpergian, jangan lupa gunakan masker. Selamat pagi, Antonius Forza!